Ada petunjuk Nabi tentang bagaimana kita mengobati luka. Jadi ketika badan kita terkena luka gores yang menyebabkan keluarnya darah, ini ada petunjuk Nabi untuk mengobati hal tersebut. Bagaimana petunjuk Nabi? Kita ikuti setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas bagaimana tentang cara kita mengobati luka gores ya, yang mengenai kulit kita. Barangkali suatu saat kita atau teman kita atau tetangga kita terkena luka yang menganga, yang menyebabkan keluarnya darah dari tubuh kita, maka ini bisa kita manfaatkan sesuai dengan petunjuk Nabi. Ruqyah untuk mengobati luka yang menyebabkan keluarnya darah dari tubuh kita. Kita ambil dari sebuah hadis. Ini kita ambil di kitab Tibun Nabawi, shahifahnya 145. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi raqiyatil qorhanti wal jarhi. Ya, pasal tentang petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meruqyah luka pada tubuh seorang, luka yang menganga, luka yang menyebabkan keluarnya darah. Ini jarohah. Akhraja fi shahihaini an Aisyata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stanka al insanu, apabila seseorang atau manusia itu mengalami sakit, au kanat bihi qorhah, atau pada seorang tersebut terkena luka, au jurhun, atau luka yang menganga, qala bi asabihi hakadha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi isyarah dengan asabi'ah, jari telunjuk, dengan seperti ini. Hakadha ini dengan seperti ini. Kemudian di situ dijelaskan wa wada'a Sufyan sababatahu bil ardi tsumma rafa'aha. Ya. Sufyan itu meletakkan jari telunjuknya pada tanah, kemudian mengangkatnya. Wa qala bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa syaqaimuna biizni rabbina. Nah, ini kemudian dibacakan bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa syaqaimuna biizni rabbina. Ada yang membaca syaqaimuna, ada yang membaca syaqimuna. Nah, keterangannya seperti ini. Kalau menurut guru saya dalam menerangkan hadis tersebut, ini cara prakteknya atau kaifiahnya seperti ini. Jadi ketika seorang itu kena luka, misalnya lukanya di sini, luka yang menganga yang menyebabkan keluarnya darah, maka
jari telunjuk kita dimasukkan ke tenggorokan, mengambil liur yang kental di tenggorokan. Kemudian setelah dimasukkan, ditempelkan ke tanah, ke debu. Nah, setelah ditempelkan ke debu, terus ditempelkan ke luka tersebut sambil dibacakan Bismillahirrahmanirrahim biri yang qoti ba'dina liyushfa saqaimuna bi'idni rabbina. Nah, insyaallah ini luka segera sembuh. Dan ini sudah berkali-kali saya praktekkan. Dengan izin Allah, ini biasanya darah itu segera mampet, ya, segera berhenti keluarnya. Sekali lagi, ini sudah saya uji coba, sudah saya praktekkan berkali-kali. Alhamdulillah dengan izin Allah, ini darahnya berhenti berhenti tidak keluar lagi. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, lukanya ini segera mengering. Nah, wa maknal hadis, kemudian di sini di dalam catatannya sebelah bawah ini wa maknal hadis annahu ya'khudhu min raiki nafsihi ala asabi'ihi as-sababah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu mengambil ludahnya pada ujung jari petunjuk, jari telunjuk, ya. Sumaya doaha alat turab. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah mengambil ludahnya, terus meletakkan jari tersebut pada tanah, alat turab, pada debu. Fayaliku biha minhu syai'un. Maka ketika jari telunjuk tersebut ditempelkan ke debu, maka di situ ada asar, ada sesuatu yang melekat pada ujung jari tersebut, artinya ada debunya. Wa tahwidul amri ilaihi. Kemudian fayamsihu bihi alal jaroh. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengusapkan debu tersebut yang berada di ujung jari pada luka. Wa yaqulu hadzal kalam. Kemudian Nabi Muhammad membacakan doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim biri qoti ba'dina liyushfa saqaimuna bi'idni rabbina. Lima fihi min barakati zikrin, ya, karena di dalamnya ini terdapat keberkahan dari zikir. Zikir apa? Zikir ismullah wa tafwidul amri ilaih. Nah, ini petunjuk yang terdapat dalam kitab Tibun Nabawi, ya. Ini dalam Shahifah 145. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam catatan kakinya di sini juga disebutkan bahwa wa akhrajahu aidon Abu Dawud, An-Nasai wa Ibnu Majah wa Ahmad. Artinya hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Artinya banyak yang meriwayatkan tentang hadis tersebut, bagaimana Kanjeng Nabi mengajarkan, memberi petunjuk pada umatnya, pada sahabatnya dalam hal menangani kasus luka menganga, luka yang mengeluarkan darah. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat kita semua, buat saudara-saudara kita. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.